Mengejutkan jawaban Ruben Onsu ketika dirinya dituding oleh Sarwenda diduga berselingkuh. Ruben Onsu untuk pertama kalinya melakukan klarifikasi secara live di media sosial. Klarifikasi itu dilakukan Ruben Onsu ketika rentetan tudingan dilontarkan pihak Sarwenda kepada dirinya. Selain tudingan diduga berselingkuh, tudingan diduga mengidap penyakit 3 huruf, hingga dirinya diduga terjerat pinjol. Namun, secara tak terduga, Ruben justru mengungkap hal yang menohok terhadap kubu Sarwenda. Pihaknya juga mempertanyakan soal klaim Sarwenda bahwa selama ini hidup irit. Lalu, seperti apa pula jawaban Ruben Onsu atas pertanyaan netizen terkait status anaknya yang isunya menyebutkan bahwa mereka diduga bukan anak biologis Ruben? Apa solusi yang ditawarkan Denny Sumargo terkait prahara kedua sahabatnya ini? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Di tengah bergulirnya proses mediasi terkait prahara hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mantan pasangan Ruben Onsu dan Sarwenda Tan tampak sangat gencar, saling tuding dan mengumbar diduga kelemahan dan kejelekan satu sama lain. Menghadapi tudingan Sarwenda yang kian gencar terhadap dirinya, Ruben Onsu yang pertama kalinya membuat klarifikasi secara live di media sosial. Salah satu isu yang diklarifikasi Ruben Onsu adalah terkait tuduhan bahwa dirinya pernah berselingkuh. Tak diduga, Ruben justru menyerang balik Sarwenda Tan sang mantan. Ruben merujuk pada berita di media sosial TikTok yang mengungkap bahwa Sarwenda ketika itu justru dicurigai orang diduga berselingkuh. Namun, Ruben menegaskan bahwa reaksinya ketika itu justru bukan marah, apalagi menegur. Ruben mengaku ketika itu dirinya biasa saja. Diduga sikap biasa saja Ruben ketika itu lantaran ia tidak percaya dengan isu yang menimpa sang istri. Tapi pihak Ruben tampaknya merasa kesal terkait isu dugaan selingkuh. Itu dimunculkan kembali pasca mereka bercerai atau justru diumbar ketika ia tengah memperjuangkan hak asuh anak. Bahas selingkuh. Nah, berita yang di TikTok lu yang dicurigai orang. Ada gue tegur, enggak, gue biasa aja. Oh, udah cerai juga, yang dibahas tentang anak kemana-mana lu. Ngelebar. Karena ilmu menghasutnya udah nggak mempan. Masih nggak ngaku lagi menghasut siapa? Hasut sono, hasut sini. Gue diem aja ya, Kenapa jadi lu 11 tahun yang lu pendam lah, gue 11 tahun diem aja ke lu. Iya, kenapa jadi berisik? Karena ngerasa terus itu, padahal fokusnya kemana? Fokusnya ke anak, mana anak gue? Bisa aja gue datang ke sekolah, gue ambil anak gue, kan gue belum, masih bapaknya. Sampai kapanpun juga tetap bapaknya kan. Ruben Onsu juga klarifikasi terkait tudingan penyakit menular 3 huruf yang sempat heboh di media sosial. Terkait berhembusnya tudingan tersebut, Ruben justru balik bertanya, bagaimana anak-anaknya bisa lahir dengan sehat kalau dirinya terjangkit penyakit menular? Ruben bahkan mengatakan bahwa menanggapi tudingan tersebut, ia tidak perlu sampai member tahu titik-titik rumahnya yang menjadi tempat ia memadu kasih dengan Sarwenda hingga mereka dikarunia buah hati. Malahan, Ruben menyentil soal Sarwenda yang mengkonsumsi banyak obat di mana dirinya selaku suami pun tidak tahu obat apa yang diminumnya. Terkait pertanyaan netizen soal anak-anak yang kini bersama Sarwenda sebagai anak biologis dari Ruben, jawaban Ruben pun sangat menohok. Lah itu Tania lahir dari mana? Mau gue kasih tahu titik-titik rumah gue berhubungan di mana? Demi mencuri perhatian si laki kali ya, dia begitu ya, gue kagak ngerti.
Nah, lu gede kan sekarang? Ngerasain lu bayar rumah sendiri kali ya? Udah capek. Mana gue? Capek ya? Baru 6 bulan capek. Baru kalau udah 11 tahun baru itu bener yang sesungguhnya. 6 bulan capek, gimana sih ceritanya? Ih, gedek gue. Kolek sama artis ini di rumah ini ngomong begini. Ngomong begini. Rasanya. Ya, tentang rincian. Mana kan kartu kredit itu kan ada selalu bagi 2. Maksud gue, ini buat pegangan gue kalau suatu saat nanti ketika anak gue itu nyalahin gue, ketika anak gue itu ini, gue minimal gue enggak kok, ada ayah ada ikut bantu gitu. Lu cuma tulisan begitu doang. Ya, ditanya rincian. Bas. Itu aneh-aneh. Ini gimana? Ya Allah, nggak ngerti di kita. Ruben Onsu juga menjawab soal isu dirinya terjerat pinjol. Tuduhan Sarwenda tersebut dinilai Ruben Onsu terbilang janggal. Bagaimana tidak? Lantaran tudingan pinjol itu ada kaitannya dengan hadirnya debt collector di rumah mewah Cilandak yang diklaim Sarwenda membuat dirinya dan anak-anaknya merasa tidak nyaman. Namun Ruben mempertanyakan sikap Sarwenda yang tidak membuat laporan polisi. Menurut Ruben, giliran head comment di media sosial Sarwenda getol lapor polisi. Namun giliran dirinya dan anak-anak merasa terancam dan tidak nyaman, justru Sarwenda diam saja. Ruben katanya ada pinjol. Pertanyaannya gini, kalau gue kan nggak tinggal di situ, lu tinggal ngomong sama aja kalau dapat barang paket. Kalau nggak ada namanya di situ, ya lu bilang aja nggak ada, selesai. Iya gak? Kalau lu merasa terganggu, kalau gitu mengganggu anak katanya, ya lu lapor polisi. Lu nggak lapor polisi, lapor ke polisi. Head comment lu lapor polisi. Orang yang datang mengganggu lu, yang merasa terusik, lu nggak lapor polisi, aneh. Di sisi lain, pihak Ruben Onsu juga menjawab narasi Sarwenda Tan soal dirinya berusaha hidup irit selama ini. Lantas, seperti apa pula klarifikasi kuasa hukum Ruben Onsu soal tuduhan perselingkuhan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya lagi-lagi mengklarifikasi soal video pertengkaran Ruben Onsu dan Sarwenda sebagaimana terlihat dari rekaman CCTV hingga terungkap isu bahwa Ruben diduga pernah berselingkuh. Semakin santernya isu tersebut lantaran disusul pula postingan Sarwenda di media sosial mendorong pihak Ruben Onsu harus mengklarifikasi. Pihak Ruben Onsu menilai bahwa berbagai isu miring yang kini diungkapkan pihak Sarwenda diduga untuk mendiskualifikasi posisi Ruben Onsu sebagai pemegang hak asuh anak. Selain itu, pola yang dipakai Sarwenda dalam setiap terjadi cekcok dengan Ruben adalah sama. Munculnya isu Ruben Onsu dituding berselingkuh oleh Sarwenda bermula dari masalah pergeseran tanggal terkait pindah rumah atau apapun hingga berujung keluarlah kata-kata dari Sarwenda soal selingkuh. Lebih lanjut, Minola Sebayang juga menerangkan bahwa ketika masalah terkait tiket konser Blackpink, ujung-ujung Sarwenda menyentil lagi soal isu lelang rumah mewah Cilandak karena diduga Ruben telat bayar cicilan. Jadi menurut pihak Ruben Onsu, siklus yang dimainkan pihak Sarwenda untuk diduga menjatuhkan Ruben adalah selalu sama.
Menurut pihak Ruben Onsu, setiap kali Sarwendah dilanda rasa emosi, maka masalah pergeseran tanggal pindah rumah saja larinya ke soal selingkuh. Demikian juga masalah tiket Blackpink yang tidak diindahkan oleh Ruben larinya ke soal rumah dilelang. Kalau kami mendengarnya, ini kan diawali dari masalah perpindahan tanggal. Kan itu persoalannya, perpindahan tanggal, liburan ya, atau mungkin pindah rumah kan gitu ya, karena mungkin kalau pindah rumahnya itu karena kontraknya sudah habis, kontraknya itu sudah habis ya kan ya, nah udah habis itu kan, kalau pindahnya itu di lebaran kan nggak ada mbak kan begitu. Nah, Ruben mengatakan sudah diurus semuanya, dia desak terus. Ruben bilang udah diurus, mana nomor kontaknya, udah diurus. Terus kemudian Ruben masuk ke dalam satu ruangan. Ya kalau saya tanya Ruben tuh kemana? Ben itu ke kamar kecil. Dia ke kamar mandi. Dia mau mandi. Tapi ketika dia nutup pintunya itu seperti kebanting, gedebar gitu, itu memancing emosinya si S. Mau teriak. Sampai Ruben keluar mandi pun teriak-teriak. Dan seperti biasa, ketika sudah mulai ada amarah, omongan kemana-mana. Selingkuh. Sama seperti yang kami sampaikan, ngomong tentang masalah Blackpink, tiba-tiba larinya lelang, kan begitu artinya. Jadi ini bukan suatu hal untuk pembelaan diri, karena siklusnya kan sudah kelihatan. Bicara mengenai masalah penambahan tiket, Blackpink masuk ke lelang. Ini pertengkarannya bicara tentang masalah liburan, pindahan tanggal, minta nomor kontak, merasa ketika Ruben masuk ke dalam ruangan kamar mandi itu seperti banting pintu, mancing emosi, tiba-tiba larinya ke selingkuh. Terus kemudian karena ada kata-kata selingkuh, semua orang mengatakan, oh itu bukti pertengkaran karena perselingkuhan. Dari mana? Makanya saya katakan sebenarnya nggak perlu lagi artinya itu saya memberikan klarifikasi apapun yang saya sampaikan, kalau memang misalnya itu tidak sesuai dengan keinginan orang yang berpihak kepada S, ya pasti tidak akan sesuai gitu loh. Tak hanya itu, pihak Ruben juga menjawab narasi dari Sarwendah soal dirinya hidup irit. Pihak Ruben Onsu menilai pernyataan tersebut sangat kontras dengan kenyataannya. Pasalnya, menurut pihak Ruben, ujung dari kisruh soal pergeseran tanggal pindah rumah ketika itu adalah Sarwendah dan anak-anak tinggal di hotel mewah di bilangan Jakarta Selatan Ritz-Carlton selama sebulan. Pihak Ruben Onsu pun bertanya-tanya, apakah itu ciri-ciri orang irit? Dan anehnya, menurut pihak Ruben, hal itu justru tidak diungkap oleh pihak Sarwendah. Lalu pihak Ruben Onsu juga menyentil pengeluaran 200-an juta sebulan. Apakah itu ciri-ciri orang irit? Lalu pihak Ruben juga merinci hal-hal detail seperti uang untuk hewan peliharaan senilai 9,3 juta sebulan, uang buah-buahan 8 juta sebulan, dan uang plastik sampah 5 juta lebih sebulan. Pihak Ruben lagi-lagi bertanya, apakah itu ciri-ciri orang yang hidupnya irit? Kan janganlah kita melebar ke sana kemari gitu loh ya. Seperti misalnya masalah irit, gitu misalnya saya irit, nyatanya perpindahan yang kemarin itu masalah jadwal pindah itu akhirnya pindahnya ke Ritz-Carlton. Tapi kan ini nggak pernah diungkap sama dia. Ngomongnya di rumah adiknya gitu. Tapi kalau menurut Ruben ya kami kan pasti berdasarkan data yang diberikan oleh Ruben kan betul untuk dijadikan sebagai juru bicara. Itu nginapnya kan di Ritz-Carlton 1 bulan. Apakah ini ciri-ciri orang irit? Oke, kita nggak usah nengok dari situ. Dengan pengeluaran 200 juta tiap bulan, ya, uang dogi aja 9,3 juta, uang buah 8 juta, uang plastik sampah 5 juta atau lebih. Apakah ini ciri-ciri orang irit? Ayolah. Apakah ini mencerminkan ciri-ciri orang irit yang bulanannya 200 juta ke atas? 263, 243, apakah ini ciri-ciri orang irit? Saya tidak menghakimi, saya bertanya. Jadi makanya janganlah artinya itu kita ngomong ke sana ngomong sini hanya untuk
mendiskualifikasikan Ruben sebagai ayah yang cukup memiliki kualitas untuk bisa mendapatkan hak asuh ketika hak asuh itu digugat. Karena apa? Eksploitasi tadi itu. Di sisi lain, Denny Sumargo angkat bicara menanggapi polemik Ruben versus Sarwenda pasca keduanya tampil di podcast Densu. Lantas, seperti apa sikap Denny Sumargo terhadap prahara kedua sahabatnya ini? Dan solusi apa sebenarnya yang ditawarkan Denny Sumargo? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Pasca berhasil menghadirkan dua mantan pasangan yang tengah berprahara terkait hak asuh anak, yaitu Sarwenda Tan dan Ruben Onsu di podcastnya, Denny Sumargo akhirnya angkat bicara. Menurut Denny Sumargo, dirinya berani menampilkan Sarwenda di podcastnya lantaran ia sudah terlebih dahulu memastikan bahwa pihak Ruben Onsu juga bersedia hadir untuk keseimbangan informasi atau cover both side. Denny Sumargo mengaku bahwa fokus dirinya bukan pada masalah keduanya yang kian panas, tapi fokus mendukung keduanya supaya masalah mereka menemukan solusi terbaik. Meski fans dari kedua selebriti tersebut sempat menuding Densu berpihak, namun ia menilai hal itu wajar-wajar saja. Densu menyadari pasti ada pro dan kontra, dan itu oke-oke saja. Masalah itu karena menurut gue masalah itu karena udah ada di luar, jadi gue lebih fokus gimana mensupport supaya masalah itu kan bisa segera selesai. Karena dua sisi, jadi sisi yang A, sisi dari pihak RO fansnya bilang kalau gue berpihak pada Sarwenda karena pertanyaan gue kurang. Nah, yang Sarwenda fansnya malah bilang gue berpihak pada RO karena gue terlalu mengiyakan pengacaranya. Jadi dua-duanya berkeberatan sih sebenarnya. Jadi menurut gue ya wajar lah, itu pasti akan ada pro kontra di situ. Oke. Dari dua fansnya lah. Yang satu bilang yang pihak RO blunder, yang satu bilang pihak SW blunder. Jadi sebenarnya ini pertarungan mereka sih. Saran, saya pikir semua orang pasti pengen mereka damai lah, ataupun membawa masalah ini ke ruang pribadi lah. Masuk cerita lagi, awalnya kan dari Sarwenda, kemudian nggak mungkin lah kita nggak undang dari pihak RO, karena ini kan podcast sebagai media kan. Karena kalau satu sisi kan kesannya nggak both side, nggak bagus gitu. Jadi sebelum terima Sarwenda, kita juga invite dari Ko Ruben supaya kalau dia berkenan hadir, tapi akhirnya yang bisa hadir dari pengacara. Ya ada satu ketakutan yang mana saya takutnya nanti malah jadi pada blunder. Jadi pada blunder, jadi tambah chaos itu aja. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.